Ya, halo teman-teman semua, welcome back to my channel. Di video kali ini saya mengerjakan motor Frigo ya. Ini motornya motor Frigo. Nah, ini Frigonya masih menggunakan kunci kontak manual, belum keyless. Jadi di sini muncul kode error 1 ya. Kode error. Kita coba kontak dulu, kita lihat di speedometer kontak. Nah, ini speedometer nyala, kita perhatikan. Nah, di sini lampu milnya ya. Lampu milnya sini tidak menyala. Lampu indikator mil nggak nyala. Kita tunggu. Nah, ini muncul ER1 atau error 1 ya. Kita coba matikan lagi, kita cek sekali lagi. Nah, ini lampu milnya sama sekali tidak nyala. Nah, terus kita tunggu lagi, nanti muncul kode ER1. Nah, ER1 ya. Terus kita coba starter tangan. Jadi kita cek starter samping sudah naik. Lalu kita cek double starternya atau starter tangannya, kita cek. Nah, ini tidak bunyi sama sekali, tidak bunyi ya. Terus ini tidak bunyi. Lalu pompanya juga tidak dengung. Jadi lampu milnya atau lampu indikatornya tidak menyala sama sekali. Nah, biasanya kan pada saat dikontak itu kontak nyala lalu mati. Jadi pada saat lampu milnya menyala, full pumpnya juga itu dengung. Tapi ini tidak dengung ya. Kita coba dengarkan langsung di Nah, kita coba dengarkan langsung. Oh, sorry ya. Jadi tangkinya itu teman-teman di bawah sini, tangkinya di bawah sini ya. Kita coba dengarkan langsung apakah dengung apa tidak. Kita kontak. Jadi teman-teman tidak dengung sama sekali ya. Kita coba dengar lagi. Ini mic clip on saya dekatkan dulu. Nah, ini. Oke, saya kontak. Nah, kita lihat tidak ada suara sama sekali ya. Artinya pumpnya tidak dengung. Pumpnya tidak dengung. Nah, jika sudah seperti ini, langkah yang pertama kita lakukan itu kita ya teman-teman, jadi teman-teman sudah dengar tadi full pumpnya tidak dengung ya. Nah, jadi jika seperti ini, langkah yang utama yang kita lakukan, kita cek dulu sekringnya. Jadi sekring 5 ampere. Kita cek, kita buka dulu. Oke, nice. Di sini ada sekring. Ini ada 4 sekring ya teman-teman. Nah, ini macam-macam, ada sekring 20 ampere, ada sekring 7,5 dan ada sekring 5 ampere. Nah, ini yang 5 ampere ini kita cek. Kalau ini putus, nah motornya tidak bakal bisa hidup. Karena ini menuju ke atau catu daya 12 voltnya menuju ke SGCU atau ECU-nya ya. Ini kita buka dulu teman-teman. Nah, ini kita cek dulu. Ya, ternyata sekringnya masih bagus ya, masih normal. Jadi sekring bagus. Karena sekring bagus, kita pasang saja kembali dulu. Oke. Nah, jadi saya jelaskan sedikit ya. Kenapa di sini bisa muncul kode ER1? Jadi kode ER1 itu atau error 1 itu menandakan bahwa ECU-nya atau ECU tidak aktif. Jadi SGCU atau ECU-nya itu dalam keadaan tidak aktif ya. Nah, ketika tidak aktif maka tidak akan menghidupkan full pump dan juga tidak bisa menghidupkan starter tangan. Lampu indikator pun mati. Kenapa? Karena sinyal-sinyal tersebut dikirim oleh SGCU-nya ya. Jadi itulah yang menyebabkan kenapa itu tidak berfungsi. Tapi SGCU tidak aktif ini ada dua penyebabnya. Yang pertama, bisa jadi ada kabel yang putus. Yang kedua, memang SGCU-nya atau ECU-nya itu dia jebol atau rusak. Jadi kalau jebol atau rusak harus diganti yang baru ya. Tapi kalau cuma masalah kabel ya tinggal disambung kabel, bagus lagi. Nah, ini saya berharap mudah-mudahan kabel yang putus. Tapi kalau bukan kabel yang putus berarti ya ECU-nya ya atau ECU. Oke. Kita bongkar dulu. Oke teman-teman, jadi cara mengecek yang pertama, kontaknya di off kan dulu. Lalu caranya
kita mau tahu apakah full pumpnya dengung jika kita jumper di sini. Jadi di sini ada yang namanya bendix starter. Nah, di sini ada kabel warna biru street merah atau biru garis merah. Ya, ini. Dan juga ada kabel warna merah. Ini kabel merah adalah kabel dari aki. Kabel biru strip merah. Nah, ini kabel dari apa namanya ya? Dari ECU ya. Jadi kita coba. Ini kita pasang di sini satu, sentuhkan. Oke, satu. Kita jumper ke sini. Nah, setelah kita jumper teman-teman, ini kita jumper ya, lalu kontaknya kita on kan. Apakah lampunya nyala? Nah, ini nyala. Ya, lampunya menyala teman-teman. Tapi ini lampunya nyala, ini tidak mau mati, nyala terus dia, tidak mati. Oke ya. Jadi lampunya menyala terus, lalu kita coba dengarkan apakah full pumpnya bunyi. Jadi full pumpnya jadi mikrofon saya simpan di atas tangki, lalu kita kontak apakah full pumpnya mendengung atau tidak. Nah, full pumpnya teman-teman mendengung ya, full pumpnya mendengung. Lalu kita coba tanda tangan apakah bisa. Nah, teman-teman dengarkan, motornya hidup ya, motornya hidup. Nah, tapi ini melanggar aturan ya, jadi tidak boleh kita matikan. Teman-teman, jadi motornya tadi hidup, tapi ini melanggar aturan, jadi kita cabut jumperannya. Nah, jika seperti itu biasanya ECU-nya yang harus diganti. Memang motornya bunyi, tapi tidak sesuai dengan yang seharusnya ya. Jadi tidak sesuai dengan sistem. Jadi kita harus buka dulu kapnya, buka pikar. Nah, jadi cara mengeceknya itu seperti yang tadi ya teman-teman. Jadi kita jumper dari bendix starter ya dengan kabel warna biru street merah. Nah, itu bisa. Nah, namun lampu di sini tadi, lampu minyak tadi ini kan tidak mati, nyala terus, harusnya mati. Nah, biasanya jika seperti itu yang bermasalah, biasanya penyebabnya adalah ECU yang jebol. Nah, kenapa? Karena kalau kabel merah atau kabel 12 volt yang masuk ke ECU yang putus, walaupun kita jumper ini biasanya tidak mau hidup motornya, tidak bakalan hidup ya, karena tidak ada arus yang dari ECU. Nah, tapi ini bisa hidup. Jadi kita lihat dulu ECU-nya, kita pastikan kabel merah apakah ada atau tidak arusnya. Karena di kabel merah itu ketika kontak off arusnya ada 12 volt, ketika kontak on arusnya juga tetap ada 12 volt. Jadi dia itu arus standby ya, standby off dan standby pada saat on. Oke, kita buka dulu guys. Ya teman-teman, di sini sudah saya buka ya ECU-nya, ini ECU-nya. Nah, kita coba kontak on dulu. Kita coba kontak on. Nah, ini. Oke, kita matikan kembali. Nah, di sini ya. Nah, di sini saya menggunakan balon Weser ya, atau balon sein, lampu sein. Nah, di sini balon Wesernya ini. Nah, di sini kita lihat dulu. Ternyata motor ini teman-teman sudah pernah dikerja ya. Karena di sini sudah terkupas, tadi dibungkus oleh isolasi. Saya buka dan ternyata sudah terkupas. Nah, cara ceknya apakah ini yang rusak atau tidak. Nah, jadi cara ceknya itu sebenarnya cukup mudah ya. Jadi ini adalah arus standby ya, standby. Jadi ketika kontak off ini harus ada arus. Ketika kontak on harus ada arus ya. Jadi mau kontak off, mau kontak on tetap ada arus 12 volt dari sekring 5 ampere yang saya tunjukkan tadi ya. Nah, kita sambung dulu di sini ya. Kita sentuhkan saja seperti ini. Oke. And then kita sentuhkan lagi satunya di body ya. Contohnya ini ada baut ya, ada baut shocknya, kita sentuhkan apakah nyala. Bentar. Nah, ini saya sentuhkan. Nah, ini menyala ya. Nah, ini menyala. Nah, jadi atau di sini ya, yang lebih jelasnya ini ada bodinya atau massa. Ini kan sambung di sini, yang satunya masuk ke sini.
Lihat ya. Nah, ketika tersentuh nyala, ketika saya cabut mati ya. Nah, sekarang coba ini kan masih dalam keadaan kontak off. Masih dalam keadaan kontak off. Kita on kan. Nah, kontak on. Kita sentuhkan, apakah masih ada? Kita coba. Nah, ini juga ada. Nah, jadi ini ada ya. Nah, ini ada. Nah, jadi jika seperti itu teman-teman, saya simpulkan bahwa yang bermasalah ini bukan jalur pada kabelnya, bukan jalur pada kabel. Jadi jalur pada kabel ini normal, tapi yang bermasalah adalah ECU-nya. Nah, atau SGCU. SGCU ini, ya ini dia. Jadi SGCU itu dia seperti ini ya teman-teman, dan di sini ada sistem pengisian. Jadi sistem pengisian gabung dengan sistem kelistrikan lainnya, atau sistem pengapian full pump ya, sistem injeksi. Nah, di sini karena ini yang bermasalah, jadi ini jebol ya teman-teman, jebol. Jadi tidak bisa menghidupkan motor. Jadi mulai full pump, lampu indikator itu tidak menyala, tombol starter juga tidak menyala. Nah, sekarang kita coba jumper kembali, kita tes. Dia di sini memang hidup ya ketika kita jumper. Kabel itu tadi merah. Kita matikan dulu kontaknya ya. Jadi kita jumper teman-teman, kabel yang tadi biru strip merah kita hubungkan ke kabel warna atau positif dari aki yang masuk ke bendik starter. Nah, kita jumper. Nah, lihat ya teman-teman, kabel biru strip merah kita jumper dengan kabel merah. Lalu kita coba, kita kontak. Nah, ini menyala terus, cuman ini tidak mau mati dia ya. Kita hidupkan. Nah, ternyata bisa. Jadi ini motornya bisa hidup. Ini berputar. Coba kita cabut ya, kita cabut. Nah, ini kena tidak ada strom dari sini. Nah, jadi solusinya cuman satu, yaitu kita ganti SGCU nya ya. Nah, jadi memang harga ini lumayan mahal, kalau nggak salah itu 1 jutaan lebih ya. Jadi ini kita ganti. Kenapa Bang, kenapa nggak di jumper aja di bendiknya? Karena ketika kita jumper di bendik itu tidak sesuai lagi dengan sistemnya. Jadi lampu indikatornya terus menyala, tidak mau mati walaupun motornya hidup. Ini tidak mati, harusnya kan pada saat motornya hidup ini mati. Ini akan menyala ketika motornya dikontak saja, kontak on, nyala 5 detik mati. Tapi ketika kita jumper ini akan menyala terus ya. Jadi kita tinggal konfirmasi dulu ke orangnya mau diganti SGCU nya atau tidak ya. Ya, itulah dia teman-teman video malam ini. Jika teman-teman merasa video ini bermanfaat, jangan lupa berikan like-nya, share, and subscribe video ini agar saya sampai semangat untuk membuat video terbaru lainnya.